Orientasi orang beriman makan itu berbeda dengan orang-orang lain yang pada umumnya. Orang beriman makan itu secukupnya. Orang beriman itu makan berdasarkan kebutuhannya. Dia tahu bahwa makan ini hanya sekedar memenuhi kebutuhan dan sekaligus untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu orang beriman. Tidak sekedar makan kesenangan-kesenangan. Kalau orang pada umumnya makan itu hanya orientasi dari kesenangan hidupnya. Makan itu tujuan hidupnya. Makan itu kesenangan. Orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman itu makan itu kebutuhan yang untuk ya ekspresikan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para kaum muslimin, kaum muslimat, para jamaah Gemah Ramadan penyuluh agama Islam Kabupaten Toli-Toli, Kecamatan Baulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya pada hari ini selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga proses ibadah Ramadan dari awal sampai akhir mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dan dicatat sebagai amal yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di tanggal 12 bulan April 2022 ini, tepatnya hari ke-11 di bulan Ramadan, alhamdulillah Gemah Ramadan penyuluh agama Islam Kecamatan Baulan terus selalu menyajikan konten-konten dakwah untuk menemani aktivitas rutinitas kehidupan Anda, terutama dalam menjelang berbuka. Mudah-mudahan konten ini memberikan banyak manfaat untuk Anda, dan mudah-mudahan konten ini dapat memberikan inspirasi secara khusus bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat dimanapun Anda berada, tema kita pada kali ini tentang waktu. Kenapa saya mengambil tema berkaitan tentang waktu? Karena bulan Ramadan ini sebenarnya memiliki banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik, sehingga secara tidak langsung sebenarnya Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk bisa peka, disiplin terhadap waktu. Masya Allah. Baik para sahabat dimanapun Anda berada, bulan Ramadan ini kan disebut dengan bulan tarbiyah atau bulan pendidikan sahabat. Bulan pendidikan tentu ada nilai, ada pendidikan yang ingin disampaikan di bulan Ramadan. Penasaran sahabat? Coba kita lihat, benarkah Ramadan itu bulan pendidikan? Kalau kita lihat sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mulai menjelang berbuka puasa kemarin, ternyata di situ ada didikan tentang waktu. Ketika kita berbuka itu kan dijelaskan dalam Al-Quran, wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar tsumma atiyamus syam ilal lail. Di situ kan dijelaskan kalau sudah masuk waktu berbuka, maka segeralah untuk berbuka. Itu artinya tidak boleh ditunda-tunda. Ketika masuk waktu berbuka, sebentar dulu, nanti lagi, atau ditambah lagi sekitar setengah jam baru saya berbuka, itu tidak boleh. Bahkan kita diperintahkan ketika masuk berbuka, segeralah untuk sudahi puasa kita. Artinya kita harus makan dan minum pada kondisi ketika berbuka.
Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Ternyata ketika kita berbuka ada nilai pelajaran di situ. Tidak boleh makan berlebih-lebihan. Sebab kalau makan berlebih-lebihan itu akan mempengaruhi kesehatan, kejiwaan, sekaligus akan mempengaruhi konteks ibadah kita. Agak malas melaksanakan sholat maghrib, susah untuk sholat isya, apalagi tarawih. Makanya makannya sedikit. Makanya Nabi kalau makan dikit-dikit, sepertiga udara, sepertiga air, sepertiga nasi. Itu Nabi kalau makan seperti itu. Ketika kita makan berbuka misalnya, kita makan sedikit, kemudian kita laksanakan sholat maghrib berjamaah. Ini kan ada didikan untuk disiplin dengan waktu. Kalau kita mau mengikuti kemauan kita, udah sebentar saja, nanti masih mau makan semua ini teh itu belum habis, ini donat belum habis, ini es buah ini belum diminum. Itu kalau kita mau turuti kemauan kita, keinginan kita, maka akan terlewatkan waktu sholat. Di satu sisi semua kita mau akan makan dan minum, tapi pada kenyataannya adalah kita tunduk dengan aturan itu. Kita tunduk dengan kurikulum Ramadan, sehingga kita makan sedikit, setelah itu kita melaksanakan sholat, setelah itu baru kita lanjut makan sedikit, setelah itu kita diajak lagi untuk sholat isya berjamaah. Kenapa harus makannya dikit? Karena untuk mempersiapkan diri untuk ibadah pada Allah. Kenapa? Kenapa makannya sedikit? Karena orientasi orang beriman makan itu berbeda dengan orang-orang lain yang pada umumnya. Orang beriman makan itu secukupnya. Orang beriman itu makan berdasarkan kebutuhannya. Dia tahu bahwa makan ini hanya sekedar memenuhi kebutuhan dan sekaligus untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu orang beriman. Tidak sekedar makan kesenangan-kesenangan. Kalau orang pada umumnya makan itu hanya orientasi dari kesenangan hidupnya, makan itu tujuan hidupnya, makan itu kesenangan. Orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman itu makan itu kebutuhan yang untuk ekspresikan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman, hadirin. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Masuk waktu sahur, di situ ada perintah tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Waktu sahur itu berkah. Kita bangun dalam kondisi ngantuk dan dalam kondisi yang amat sangat tidak mengenakan. Dalam sahur itu kita bangun, kita tidak peduli apakah diri kita ini muka kita masih agak kurang berantakan atau seperti apa. Tapi kita bangun, sahabat, bangun sahur, laksanakan sunnah sahur. Setelah itu kita sholat subuh berjamaah, dan setelah itu kita ada yang wirid, ada yang jalan-jalan dan sebagainya. Setelah itu ada yang bekerja, kembali melaksanakan aktivitas rutinitasnya. Artinya apa, sahabat? Ramadan ini memiliki program tentang pendidikan tentang kita agar kita benar-benar disiplin dengan waktu. Ada komitmen dengan waktu, ada perhatian besar kepada waktu. Sehingga ketika Allah berbicara tentang waktu, wal asr, kita tidak akan menjadi innal insana lafil khusri. Kita tidak akan menjadi manusia yang merugi. Kenapa? Karena Ramadan ini kita memang sudah dididik, dibelenggu, digambleng dengan waktu, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mengerti apa makna ketika Allah menjelaskan wal asri itu. Ternyata manusia itu merugi manakala ia tidak komitmen dengan waktunya. Itu artinya Ramadan ini mengajarkan untuk kita komitmen dengan waktu. Panggilan Allah, sholat, harus komitmen dengan waktu. Yang dulunya mungkin agak terlambat ke masjid di bulan Ramadan ini, berusahalah untuk komitmen dengan waktu. Kenapa? Karena ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah sholata di waktiha, tepat pada waktunya. Artinya, hadirin, kita secara tidak langsung dididik oleh Allah melalui Ramadan agar kita disiplin dengan waktu. Dan terakhir,
Islam itu mengajarkan kepada kita adalah pentingnya untuk konsisten dengan waktu itu bukan terletak pada akurasi waktu tersebut. Misalnya kita undangan jam 8, kita datang jam 8, bukan itu yang diinginkan Islam. Yang diinginkan oleh Islam itu adalah ketika ada undangan jam 8, kita datang sebelum jam 8. Artinya ketika jadwal, ketika imam sudah bertakbir, jangan datang ketika imam takbir baru kita datang. Artinya ketika muazin berkumandang ayolah sholat, segeralah untuk kita memenuhinya, jangan ditunda-tunda. Inilah makna pengertian dari adanya saum di bulan Ramadan ini, agar kita benar-benar dilatih dalam waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.